Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah bernama Sum-il, ibu bernama Seon, dan putri sematawayangnya bernama Gayung, di mana mereka bertiga menjalani kehidupan layaknya keluarga konvensional yang saling sayang satu sama lain. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Jae-wook, kita sebut saja Jae, yang sedang akan menemui seorang wanita yang ia kenali dari aplikasi kencan. Hasil berkenalan setelah keduanya bertemu, mereka mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa makanan. Yang di dalam minimarket ada Gayung dan Seon yang rupanya mengenali wanita tersebut. 누구한테든 나 봤다고 하기만 해. Menyadari kehadiran Gayung, si wanita yang ternyata adalah kakak kelasnya justru meminta Gayung untuk berpura-pura tidak melihatnya. Hal itu karena ia takut ketahuan pergi bersama pria dewasa, padahal usianya masih di bawah umur. Di rumahnya, Jae terlihat masih sibuk mencari wanita lain lewat aplikasi. Kemudian ia menghampiri si kakak kelas yang sudah dalam kondisi terikat. Rupanya, Jae ini adalah psikopat yang menjadikan wanita sebagai bahan dari karya seninya. Entah apa yang terjadi sebelumnya, wanita yang bersama Jae tadi terlihat sudah dalam kondisi pingsan dan terikat. Rupanya Jae adalah psikopat yang menjadikan wanita sebagai bahan dari pembuatan karya seninya. Hal itu terbukti saat Jae mengukur kaki si wanita untuk dipotong, dan karena wanita tersebut belum maut, Jae pun segera mencekiknya sampai maut. 새로 태어나는 거니까. Esok harinya Gayung tak sengaja kembali melihat Jae yang semalam bersama kakak kelasnya. Ia mengejar pria tersebut untuk menitipkan pesan jika dirinya tidak akan memberitahu siapapun tentang pertemuan dengan si kakak kelas saat kemarin di minimarket. 거기서 날 봤니? 네. Di sana Jae sempat menawarkan apakah Gayung mau ikut menemui kakak kelasnya atau tidak. Melihat sang putri sedang bersama orang asing, Seon pun langsung memanggil putrinya dan pergi meninggalkan Jae saat itu juga. 아, 그래. Malam harinya Gayung merayakan ulang tahun sederhana bersama ayah dan ibunya. Awalnya ia sempat kesal karena sang ibu tidak menyiapkan hadiah apa-apa. Namun setelah beberapa saat, Seon akhirnya memberitahu Gayung tentang hadiahnya itu. Setelah merayakan ulang tahun itu, Sung-il yang diam-diam ingin udut pun mendapati tulisan jangan merokok pada Zippo miliknya. Disusul dengan kemunculan Seon yang sedikit ngambek karena Sung-il masih saja udut meski sudah dilarang berkali-kali. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Seon yang baru selesai mandi mendapati kondisi rumah sudah dalam kondisi gelap gulita dan tiba-tiba ya, Seon pun diserang oleh Jae yang ternyata sudah menghabisi seluruh keluarganya. Beruntung polisi segera datang atas laporan Gayung sebelumnya. Sementara Jae melarikan diri, Seon segera dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah sangat parah. Dia bernama Chul Min, seorang dokter yang ditugaskan menangani proses operasi Seon. Selama operasi berlangsung, semua orang membicarakan tentang Seon yang sudah tidak memiliki orang tua, ditambah kini suami dan anaknya telah maut. Sehingga Seon pasti takkan sanggup lagi menjalani kehidupannya. 환자 시기가 좀 말인데 혹시라도 나중에 골치 아픈 일 생기면 안 되니까 다시 한번 알아봐. Selesai menangani Seon, Chul Min menjenguk anaknya yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Sang anak yang tiba-tiba muntah darah, rupanya mengidap penyakit langka yang membutuhkan donor sumsum tulang belakang. 현주야, 괜찮아? 간호사! Mengingat Seon sudah sebatang kara di dunia ini, Chul Min yang sangat menyayangi anaknya pun sempat berniat untuk menghabisi Seon saja dan mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk sang anak. Namun saat Chul Min hendak akan menyuntik Seon, ia keburu sadar dan menggagalkan aksi Chul Min. 십시오.
2 tahun kemudian Seon mengalami kelumpuhan total sehingga harus menggunakan kursi roda. Sepulang membeli kue bersama temannya bernama Hyejin, ia tak sengaja melihat sosok yang diyakini Jae atau pelaku yang telah menghancurkan kehidupannya dan ya, Seon yang kemana-mana selalu membawa pisau hampir saja mencelakai orang yang tidak bersalah. Ia tampaknya terus berhalusinasi melihat wajah si pelaku dan kejadian seperti ini rupanya sudah terjadi berkali-kali. Bahkan pihak kepolisian sudah bosan memperingatkan Seon untuk tidak membawa pisau lagi karena hal tersebut akan sangat berbahaya. 채영이라는 애는 어떻게 됐죠? 사건이 있어요. 공은아 씨 말대로 그 새끼가 가출한 애들 데려다 죽였다면은 그 비슷한 수법의 범행이나 그 신고가 들어와야 되는데 그게 아직 안 나타나고 있거든요. Tidak hanya itu saja, upaya Seon dalam mencari si pelaku tak pernah berhenti. Seperti membeli pemantik Zippo bekas di berbagai situs online, ia berharap dapat menemukan Zippo milik sang suami yang ternyata dibawa oleh Jae saat malam kejadian. Meski sudah mengumpulkan puluhan Zippo, Seon tetap bersedia membayar mahal asalkan menemukan model yang sama dengan milik suaminya. Setelah beberapa saat pencarian, ia menemukan seorang penjual yang memiliki Zippo dengan tulisan yang sama dengan milik suaminya. Seon yang sudah bertahun-tahun mencari Jae pun akhirnya berhasil menemukan jejaknya. Namun karena Seon tampak terburu-buru, si penjual seolah mencurigai sesuatu hingga ia tiba-tiba meninggalkan ruang obrolan begitu saja. Esok harinya Seon yang sudah kehilangan semangat hidup pun membuka sebuah situs gelap perdagangan organ di mana ia berencana mendonorkan seluruh organ tubuhnya dengan satu syarat, yaitu mau membantunya menangkap Jae yang 2 tahun lalu menghancurkan hidupnya. Rencana tersebut pun dimulai dengan menemui Chulmin, dokter yang saat itu hampir saja akan menghabisinya. Dalam pertemuannya itu, Seon menjelaskan jika rencana ini membutuhkan 5 orang termasuk ia sendiri sebagai pendonor. Kedua, ia membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan meretas. Ketiga, polisi atau detektif. Keempat, mantan agen atau ahli bela diri. Dan yang terakhir adalah Chulmin sebagai dokter yang akan melakukan transplantasi. 명단을 주면 그 의사한테는 뭘 줄 건데? 따님의 생명입니다. Selanjutnya Seon meminta daftar pasien yang keluarganya memiliki kemampuan sesuai kriterianya. Setelah mendapatkannya, Seon menemui masing-masing dari mereka untuk menawarkan kerjasama ini. Ada Jungha, polisi wanita yang membutuhkan donor hati untuk ibunya. Lalu ada Baek, seorang pria yang membutuhkan donor kornea untuk sebelah matanya. Dan yang terakhir ada Daeho, ahli bela diri yang membutuhkan ginjal untuk sang istri. 안 돼! 내가 그 사람들을 왜 만나? 그 사람들 설득하는 건 당신의 역할이야! Meski awalnya mendapat penolakan, Seon berhasil mempertemukan mereka semua dengan Chulmin yang bertanggung jawab sebagai dokter pelaksana transplantasi. Di sana Seon menegaskan kembali jika seluruh organ yang ia berikan tak ingin dibayar dengan uang, melainkan dengan tenaga mereka untuk mencari pelaku pembunuhan keluarganya. 여기까지 오신 이상 할지 안 할지 결정해 주세요. 이거 뭐 장난도 아니고. 내가 할 그 한 가지란 게 뭐죠? Misi dimulai dengan Jungha yang diminta mencari lokasi berdasarkan alamat IP si pelaku yang Seon temukan saat membeli Zippo. Setelah berhasil mendapatkannya, Seon meminta Daeho dan Baek untuk menelusuri alamat rumah tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, Daeho mendapati seorang pria yang langsung kabur saat dipanggil hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara keduanya. Yang karena Daeho sudah mempersiapkan alat kejut listrik, ia pun berhasil meringkus pria tersebut saat itu juga. Daeho membawa pria itu lengkap dengan pemantik Zippo milik Sung Il. Namun setelah diperiksa, pria tersebut bukanlah orang yang Seon cari selama ini. Dari keterangan si pria, ia mengaku menemukan Zippo tersebut di salah satu kedai kopi yang sengaja ditinggalkan oleh seorang pria tinggi saat ia bekerja. 거기 애플이라고.
Setelah ciri-ciri yang disebutkan cocok dengan Jae, Seon meminta Jungha untuk mencari rekaman CCTV kedai kopi tersebut yang meski sempat protes karena Seon terlalu menganggap semua ini hal mudah, Jungha tetap akan mengusahakannya. 이 일은 박정아 씨만이 할 수 있는 일이에요. 여보세요? 좋아요. Sementara Jungha mencari informasi, Daeho dan Baek terlihat menyiapkan sebuah mesin untuk digunakan dalam menghabisi Jae. Mereka begitu kasihan dengan nasib Seon yang sangat gigih dalam menangkap pelakunya. 천천히. 잘 안 썰려야 돼요. Berhasil mendapatkan rekaman CCTV beserta daftar kontak pengunjung kedai, Seon pun langsung memeriksa rekaman tersebut. Di sana ia akhirnya kembali melihat Jae untuk pertama kalinya setelah 2 tahun hingga membuat hatinya panas dan ingin segera menuntaskan dendamnya. Selesai memeriksa rekaman CCTV, Seon menghubungi semua orang di daftar pengunjung di hari tersebut yang setelah ratusan panggilan terhubung ke orang yang salah, ia pun akhirnya mengenali gaya bicara dan suara dari salah satu nomor yang begitu persis dengan milik si pelaku. 그럼 내일 7시에 지안 갤러리로 제가 갈게요. 카드 잘 안 써요, 원래. 고개 돌리지 마. 여보세요? Dan inilah kehidupan Jae saat ini. Ia masih terus mencari korban lewat aplikasi kencan dan menjadikannya sebagai bahan uji coba. Ini rarai jelasnya. Malam ini ia kembali mengajak seorang wanita yang justru langsung kaget melihat berbagai benda tajam serta menakin yang menakutkan. Sadar jika Jae bukan pria normal, ia pun memutuskan untuk kabur saja, tetapi... Ya, wanita tersebut tetap saja tertangkap dan tak bisa kabur kemanapun. Siapapun yang sudah menginjak kaki di rumahnya, dipastikan tidak akan ada bisa yang keluar. Esok harinya Seon dan Baek mendatangi rumah Jae untuk mengawasinya dari dalam mobil, di mana mereka nyaris saja ketahuan saat Jae mencoba mengintip dari kaca mobil. Namun untungnya kaca mobil mereka gelap dan tak dapat terlihat dari luar. Melihat Jae pergi, Seon dan Baek pun nekat memasuki rumahnya. Baek yang merupakan ahli teknik pun berhasil mengganti kunci pintu rumah Jae dengan alat yang bisa terbuka dengan menggunakan kode apapun agar Jae tak akan mencurigai kedatangannya. Saat memasuki rumah itu, Seon melihat kalung milik Gayung namun ia tak bisa meraihnya karena tinggi. Sementara Seon masih melihat-lihat seisi rumah, Jae yang sedang dalam perjalanan justru memiliki firasat buruk sehingga memutuskan untuk kembali pulang. Beruntung Seon berhasil bersembunyi tepat sebelum Jae tiba di sana, di mana Jae yang sedang memeriksa seisi rumah tak menemukan satupun yang aneh. Hingga tak lama, Baek mengetuk pintu sambil bersandiwara menjadi tukang sales yang menawarkan promo bulanan untuk mengalihkan perhatiannya. 사장님, 이러지 마시고 한번 더 하십시오. Pada akhirnya Seon dan Baek berhasil pergi dari tempat itu. Ia langsung menghubungi Daeho untuk segera melancarkan aksi penangkapan Jae malam ini. Selesai menghubungi Daeho, Seon sempat menceritakan tentang kalung milik putrinya, mengaku ingin kembali untuk membawanya terlebih dahulu. Namun Baek mengingatkan jika kalung tersebut bisa dibawa setelah Jae berhasil dihabisi. 전리품처럼 자랑하듯이. 그놈 잡아 죽이고 나서 그때 실컷 보면 될 거 아니오. Atas instruksi dari Seon, malamnya Daeho mengikuti kemanapun Jae pergi. Saat ini Daeho sedang mengawasi Jae yang terlihat melakukan pertemuan dengan kliennya. Namun tak lama, ia dihubungi oleh sang istri yang memarahinya karena menganggap Daeho sedang minum-minum. 자 다시 할게. Panggilan tersebut pun membuat Daeho kehilangan jejak Jae yang entah pergi kemana. Jae rupanya pulang setelah melihat Baek memasuki rumahnya dari rekaman CCTV, di mana Baek sendiri bermaksud membawa kalung milik Gayung, putri sematawayang Seon sebagai hadiah terakhir sebelum organ miliknya didonorkan. Ya, Jae pun langsung melumpuhkan Baek saat itu juga. Mendapati kalung milik Gayung berada di jaketnya, Jae sadar jika seseorang yang mengincarnya untuk balas dendam adalah Seon. Merasa tak ada lagi yang perlu digali, Jae segera menghabisi Baek saat itu juga.
Dari ponsel baik, Jae menghubungi Seon untuk memastikan apakah benar wanita tersebutlah yang mengincarnya. Yang karena tak kunjung mendengar suara baik dari seberang, Seon langsung paham jika kemungkinan baik sedang tidak baik-baik saja. Jae mencoba menyamar sebagai seorang wartawan dan menghubungi seorang detektif untuk mencari-cari alamat baru Seon, mengaku akan menulis sebuah artikel tentang kasusnya 2 tahun lalu. Setelah berhasil mendapatkannya, Jae yang langsung mendatangi tempat tersebut pun justru mendapati Hejin yang memang tinggal serumah dengan Seon. 혜진 씨. Entah apa yang terjadi selanjutnya, Seon yang baru sampai ke rumahnya pun sudah mendapati Hyejin dalam kondisi tak bernyawa. Ia juga mendapati kondisi rumah yang sengaja dibakar oleh Jae untuk menyamarkan penyebab kematiannya. Seon rupanya pergi ke tempat penyimpanan Abu Menbiang suami dan putrinya untuk menyimpan foto keluarga. Namun tak lama, datanglah Jae dari belakang yang langsung memasang kalung sang putri ke leher Seon. 잘 있었어요, 고은아 씨? 그래. Keluar dari tempat itu, Jae yang melihat kedatangan Daeho pun langsung menjatuhkan Seon dari atas tangga. Namun Seon yang tak ingin Jae lolos lagi, meminta Daehon untuk mengejar Jae saja dan... Ya, terjadilah aksi kejar-kejaran di jalanan umum antara Jae dan Daehon sehingga... berhasil membuat mobil Jae berhenti. Keduanya kini terlibat pertarungan jarak dekat hingga setelah beberapa saat, Daehon berhasil membuat Jae tak berdaya dan membawanya ke rumah Seon untuk dihabisi menggunakan alat yang saat itu mereka buat. Sesampainya di rumah, Daehon menghubungi Seon untuk mengabarkan jika dirinya sudah sampai, tapi tiba-tiba... Ya, Jae yang bangkit langsung menyerang Daeho hingga ia berhasil diikat di atas alat eksekusi. Ia pun menghubungi Seon yang sedang dalam perjalanan ke sana untuk mengabarkan jika Daeho akan segera dihabisi. Di mana Seon langsung memberitahu Jung Ha dan Dr. Chul agar ikut menyusulnya. 그냥 죽여 이 개새끼야 장난치지 말고. Tak lama, Jae menerima pesan yang memperlihatkan Seon sedang menghancurkan beberapa karya seninya. Ia mengancam akan menghancurkan patung yang jauh lebih besar jika Jae tak kunjung mendatanginya. Sehingga ia yang kesal pun langsung pulang saat itu juga. Sesampainya di sana, Jae benar-benar terkejut setelah mendapati beberapa karyanya sudah dihancurkan. Ia juga termakan jebakan yang dipersiapkan oleh Seon dan Jung Ha sebelum kedatangannya dan... 정화 씨! Tak ingin membiarkan Jung Ha celaka, Seon segera menuju ke ruang penyimpanan karya Jae yang jauh lebih banyak untuk menghancurkannya. Hal itu tentu membuat Jae begitu terpukul karena menghancurkan karya di depan mata seniman adalah yang paling menyakitkan. Saat Jae sedang menyiksa Seon, datanglah Daeho yang berhasil diselamatkan oleh Chul Min untuk menyelesaikan tugasnya dan... Karena Daeho sudah kehilangan tenaga, kini Jae bangun kembali untuk segera menghabisi Seon. Namun tanpa diduga, ia dikejutkan dengan Seon yang ternyata sudah menyiapkan Zippo untuk membakar karya terbesarnya yang sudah dilumuri bensin sehingga... Ya, patung besar itu pun runtuh menimpa punggung Jae hingga ia tertusuk dan maut di tempat. Merasa masih belum puas dengan kematian si pelaku, Seon hanya bisa menangis, melampiaskan seluruh luka yang selama ini ia pendam. 일어나. 내가 여기까지 어떻게 하는데!
Tak lama datanglah Dr. Chomin yang hendak menjalankan tugasnya sesuai perjanjian. Namun Jungha dan Daeho sempat mencegah karena tidak tega. Yang karena Seon sudah terlalu menderita hidup sendirian, ia pun memilih untuk menuntaskan janjinya tersebut. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan keluarga dari ketiga rekan yang telah membantu Seon selama ini. Kini mereka semua sudah sembuh dan kembali sehat berkat transplantasi organ darinya. Anak Chomin kini sudah bisa berlari kencang. Istri Daeho sudah sembuh bahkan sedang mengandung anak pertama mereka. Serta sang ibu Jungha juga sudah pulih sepenuhnya. Tamat, endingnya sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kehilangan orang tercinta mampu mengubah seorang menjadi pribadi yang sangat berbeda, sehingga dendam yang dipelihara terlalu lama justru bisa ikut menghabiskan hidup orang yang menyimpannya. Meski begitu, di balik luka yang paling dalam sekalipun masih ada kemungkinan untuk memberi arti bagi kehidupan orang lain. Ingat, setiap kehilangan dan penderitaan yang kita alami pasti ada hikmah yang telah Tuhan siapkan di baliknya. Maka serahkan setiap urusan kepadanya dan jangan membiarkan dendam menguasai hati, sebab keadilan Tuhan tak pernah sekalipun terlambat, meski sering kali datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kue ulang tahun bumbu balado. Cuau, cuau, cuau.